Sumargo lagi. Gunung Sumargo lagi. Ngobat lagi kita bang ya? Hah? Ngobat Kita lagi. obat lagi. Ngobat lagi. Obrolan bareng temen. Ini kembali lagi. lunas bang ya mobil? Alhamdulillah bang, lunas bang. Tahun berapa dulu ngambil? Dulu itu tahun 2018 gue ngambil mobil ini. 2018? Yes, 2018. DP? Kalau bicara DP memang gue gue itu DP-nya lumayan gede lah ya, lumayan tinggi. Karena memang awalnya sih sebenarnya gue tuh nggak ada niatan buat beli mobil. Awalnya memang nggak ada niatan buat beli mobil, cuman pas gitu ada tetangga gue tuh dia bisnis lah ya. Bisnis punya rental mobil. Tapi rental mobil itu buat di grabin, buat di online. Disewain buat yang mau online, nggak ada unit, dia nyediain unit. Nah, punya dia ada kendala keuangan. Dia bikin status di WA. Aduh, katanya pusing banget lah, lagi butuh duit nih katanya. Nah, gue di situ gue memang pengen beli mobil, tapi beli mobil yang second tapi bagus lah gitu, beli second aja nggak mau nyicil awalnya. Awalnya gitu, gue lagi udah ngumpulin duit. Terus gue balas nih, butuh duit berapa? Gue bilang, gue ada nih gitu kan. Serius om katanya, serius gue ada, ntar ke rumah katanya. Nah, akhirnya dia main ke rumah, dia bilang, yaudah om, gue mau pinjam duit dulu dong. Berapa? Awalnya 20 juta. 20 juta, cuman nambah lagi deh, jadi 25 juta. Oke, gue ada nih. Gue bilang, tapi gak pinjem. Gade, gue bilang, mau gak? Yaudah katanya. Gade mobil 1. Nah, itu gadenya itu mobil Sigra dulu. Gade mobil Sigra. Yaudah nih, gue gade mobil Sigra. Yaudah, gue terima sih mobilnya. Gue bilang, terus ini kan situ kan masih jalan online nih itunya, disewain ke driver online gitu kan. Masih jalan nggak? Masih. Supir ada nggak? Ada. Ya udah supir biar jalan lagi aja pakai mobil ini. Lo kok gitu? Ya udah. Tapi dia setorannya ke gua tapi masuknya gitu. Dianya mau waktu zaman 2018 itu masih setoran masih 150, masih lumayan lah, masih masuk lah buat dunia online. Kalau jam sekarang udah nggak masuk kan. Udah gitu gua rasa enak juga ya, gua bilang. Kan waktu itu 150, gue bilang ya udah 50 buat lu pegang buat kelola, 100 buat gua per hari. Berarti sebulan kan 3 juta. 150 buat dia 50. Dia itu buat si yang punya mobil. Gua kasih karena dia buat ngelola itu kan. Enggak apa-apa gua kasih. Biar dulu store ke gua 100 aja deh. Gitu kan. Biar dia juga ada tetap pemasukan tetap ada. Biar enggak kosong sama sekali. Biar enggak kosong-kosong banget. Win-win solution lah ya. Akhirnya dia setuju, oke. Diambil lah tuh, jalan tuh. Enak nih, setiap bulan gue dapet tuh 3 juta. Setiap bulan gue dapet 3 juta. Ini masih belum ada mobil tuh? Belum ada mobil ini, mobil Calya ini gue belum ada. Setelah itu gue ngobrol sama bini, enak nih gue bilang kayaknya kalau ngambil mobil digituin lagi. Oh iya katanya. Coba tanya sama orangnya, mau nggak dia ngelola mobil ini gitu ya. Gue nanya lagi, gue mau kalau lu mau itu nggak bang, mau apa namanya, mau ngelola mobil lagi nggak? Kalau mau ngelola gue ambil 1 unit lagi nih gitu kan. Boleh om, nanti kalau mau itu mah ya udah. Ambillah mobil ini dengan DP lumayan tinggi, 70 juta waktu itu. DP gue 70 juta, cicilan gue 2,5 juta selama 3 tahun. Oke. Itu abang ngambil mobil mau dikelola sama orang yang gadein ke abang. Iya. Dan ternyata sampai di situ orangnya malahan nggak jadi ngelola juga. Posisi dia malah makin drop keuangannya. Waktu dia gadein itu ada berapa unit ya? Ada 3. 2 Avanza, 1 Sigra. Semuanya dikelola dijokin sama orang. Setorannya lumayan lah istilahnya gitu kan. Berarti modal dia selain unit database dong ya, driver berarti kan? Iya. Jadi maksudnya kan abang ada unit nih ngambil Calya nih, berharap dia ngasih driver gitu kan? Betul. Berasa ini ada driver, lu tinggal gue nyediain unit doang. Nah akhirnya jadi nggak jadi itu? Nggak jadi, dia karena keuangannya lagi drop bang. Kan tinggal nerima unit doang, dia tinggal nyariin driver doang. Iya harusnya, cuman nggak tahu deh kalau waktu itu dia punya
aduh om lagi pusing ini, mobil gadenya aja kan akhirnya kan dijual kan buat nembus gadean itu, hari mobilnya dijual buat tembus gua, buat bayar tebusannya waktu itu. Nah karena nggak jadi itu, abang nawarin dia itu udah ada unit apa baru rencana? Pada waktu itu masih udah ada unit, udah turun unit, akhirnya dia menolak, katanya nggak kuat ya om. Otomatis ada 2 dong bang, Ya si si Gadean gadean itu sama sama kali ini. Nah ini kan belum produktif nih kan, Heeh. akhirnya kan jadi makan Biaya, dan makan biaya kos lah. kan. Ya akhirnya gue nyari sendiri, nyari driver, alhamdulillahnya dapet, dan alhamdulillahnya drivernya amanah, drivernya bagus, performanya bagus. Jadi gue selama 3 tahun, ya nggak 3 tahun tepat sih, 2018 sampai 2020, 18, 19, 20 ya, 2021 kalau nggak salah pertengahan itu ya budget setoran mobil akhirnya ya dari dia itu. Berarti abang punya mobil ini selama 3 tahun itu tanpa make? Makanya cuma kalau lagi butuh doang, pas lagi butuh Dia gue juga sedia berarti ya? bersedia, asal yang penting kita komunikasi sama dia jauh-jauh hari. Tapi lumayan DP-nya bang, itu warisan apa? Apa aja tuh? DP banyak juga duitnya ya? Enggak lah, itu ya ngumpulin sih sebenarnya, waktu itu ngumpulin. Posisi kan di rumah juga kan dulu masih ada warung sembako. Istri Jadi jualan. ada side hustle juga, ada Iya, sampingan juga. karena gua kerja jadi di perusahaan swasta dan istri juga ada buka warung sembako. Jadi pemasukan ya lumayan lah buat nyimpen gitu. Berarti enak lah ya, sekarang tinggal nikmati hasilnya berarti ya? Ya dilihatnya mah enak bang, tapi faktanya kan nggak kalau bahasa Jawa mah sawang sinawang ya kan, orang lihatnya enak ya, tapi kan yang ngejalanin tetap aja kan. Enggak, tapi dulu memang masih ini ya, masih worth it lah ya bang. Dulu worth it, 150.000 worth it masih banget. dapat. Iya. Karena dulu dari pihak Grab aja kalau saya dengar dia dulu tuh minimal 160.000 tuh per harinya mobil yang disediakan dari Grab Oh ini. ya. Sekarang kan makin turun tuh kan, ada 140.000 kalau nggak salah. Dulu masih worth, dulu mah sehari untuk dapetin 500 kemungkinannya ada, bisa dulu mah. Kalau sekarang buat dapetin berapa bang? Tapi dulu juga bisnis rental itu masih make sense lah ya, kalau 150.000 masih banyak driver yang mau gitu. Ya masih mereka, karena pendapatannya emang dapet. Nah kalau kita mau jadi pengusaha yang model-model begitu bang, berarti kan kita modalnya pertama nama bersih dari BE checking ya, kita bisa ngambil mobil gitu kan. Kedua kita punya database si driver itu. Nah tapi kalau sekarang kendati pun kita namanya bersih terus kita punya database, si driver kayaknya apa ya, si driver itu juga berat bang, sekarangnya berat. Untuk saat ini berat bang, untuk tahun ini berat banget. Pokoknya semenjak pasca covid itu semua mungkin ya apa ya, perekonomian bener-bener anjlok banget. Oke. Pendapatan yang biasanya ya adalah lumayan lah buat jajan sehari-hari, buat makan sehari-hari, itu sekarang udah lumayan anjlok. Nah dulu itu apa namanya, toko online bang, toko sembako ya, sembako itu berhentinya kenapa? Itu jadi saya tuh sama istri kena positif covid. Berarti korban covid juga ya termasuknya ya? Korban covid positif covid berdua, 1 bulan penuh saya diisolasi mandiri di rumah. Anak-anak dikirim ke Subang sama neneknya, saya berdua sama istri di rumah. Itu ya kan si toko kita nggak buka toko, uang yang ada habis karena saking, dulu inget nggak waktu covid itu ada yang namanya kalau pengen sembuh minumnya kelapa sama apa ya, jeruk nipis, ya kan. Wah itu saking pengen sembuhnya. Susu sih saya dengar.
Viralnya banyak versinya banyak. Versinya banyak. Nah, kalau yang saya dengar tuh beli minum air kelapa sama jeruk nipis. Kalau nggak salah tuh saya ingat tuh. Itu saya tetangga saya bilang, "Kamu kalau keluar pulang kemari tolong bawa kelapa sama jeruk nipis." Itu kelapa muda itu sampai sekamar. Kita nyetok. Laku juga? Bukan laku, maksudnya kita buat konsumsi diri sendiri. Oh, kalau saya mah sampai sekarang juga nggak percaya sama Covid kan. Itu dia. Tapi faktanya memang pas di apa namanya kemarin? Dicek itu. Oh, dicek itu positif, Bang. Sebelum itu positif. Dari mulai muncul sampai sekarang saya nggak pernah percaya itu. Tapi saya percaya ada penyakit lah ya, yang kita asing bersing gitu juga itu penyakit. Kuman lah gitu ya. Kuman benar. Cuma untuk segede itu kayaknya itu hasil dari hyperbola aja sih. Kalau ya betul. Nggak pernah panik, nggak apa saja. Jadi saya pakai masker, pakai apa itu ya karena ngikutin peraturan. Peraturan aja benar. Menghargai orang lain juga gitu yang percaya gitu. Tapi kalau percayanya sampai sekarang nggak percaya. Meskipun ada beberapa orang yang saya kenal meninggalnya di waktu Covid. Tapi ya rata-rata karena faktor usia juga. Faktor usia sih benar. Jadi memang yang beresiko tuh berdasarkan itu yang punya penyakit bawaan ya, kayak punya penyakit asma. Dia sebenarnya saluran pernapasan kan ya. Gitu sih yang lumayan berbahaya sih di situ. Nah, itu toko udah balik modal belum? Dari mulai buka sampai tutup itu. Dibilang balik modal sih ya gimana ya? Karena agak ribet sih ngitungnya kalau karena toko sembako mah ya kan barangnya juga banyak gitu. Betul. Karena waktu itu toko sembako itu tuh buat kehidupan sehari-hari. Buat keuangan sehari-hari, kayak misalkan buat jajannya anak, buat makannya anak, buat sehari-hari. Nah, kalau udah digaji di perusahaan ya buat cicilan rumah. Terus ya ada cicilan-cicilan yang lain gitu. Dulu sih saya pernah dapat pesan sih Bang dari guru. Kurangi cicilan, kurangi pecicilan. Iya. Hidupnya enak. Iya. Tapi gimana lagi ya? Kadang-kadang kondisi sih mengkondisionalkan. Itu dia sih sebenarnya. Ya sebenarnya dari dalam hati kecil tuh pengen ngurangin cicilan atau ngurangin riba tuh pengen bang aslinya. Cuman memang terkadang kan hidup ini memang sih dibilang semuanya nggak semata-mata duit. Cuman memang kita mau berbuat apa ya butuh duit. Buka warung sembako di perumahan ya Bang? Di perumahan. Berarti Abang sebelumnya ada basic berdagang? Basic dagang nggak ada. Istri juga ada. Jadi itu adalah pertama kalinya berdagang? Pertama kali saya dagang. Dan online meskipun online? Online enggak. Jadi saya tuh dulu tuh kisah cerita dari bujangan ya. Saya bilang gini, saya kalau seandainya pun ngambil perumahan subsidi nih di sini, saya nggak mau rumah saya hanya sekedar buat tidur doang, tapi harus menghasilkan. Itu dulu saya mindset tuh gitu. Punya apa yang kayak punya, ya harus kira-kira menghasilkan gimana caranya. Produktif lah gitu kan. Nah dari situ kita langsung, saya mikir, apa ya, gimana caranya ya. Udah saya korbanin satu kamar. Saya korbanin satu kamar, pas saya jebol buat bikin warung. Saya beli etalase, satu etalase, terus cuma pakai kulkas rumahan doang gitu kan. Udah awalnya belanja cuma modal duit 500.000, belanja jajan anak-anak, belanja mie-mian gitu kan, mie instan gitu. Sedikit demi sedikit naik, akhirnya saya bisa bikin kiosnya, maju ke depan, agak maju lagi bikin kios warungnya segala macam. Makin lengkap juga gitu. Makin lengkap juga, dari ada beras, ada gas, ada telur, ada air mineral galon, sampai es krim, lengkap bang. Nah biasanya kalau orang baru mulai itu cenderung ini bang, apa namanya, mental bang. Biasanya orang yang pertama kali yang mau mulai itu mentalnya, bukan apa namanya, gimana cara nyari ngitung untungnya ya, gimana cara apa namanya, muterinnya ya, misalnya barang ini habis nanti buat
buat beli barang ini, itu nutupin barang ini lagi gitu, muternya itu. Tapi rata-rata orang kalau baru mulai itu biasanya lebih ke mental, apalagi abang sama istri kan belum ada basic ya, belum ada pengalaman berdagang gitu. Di awal-awal sih sempat tutup selama 6 bulan, karena padahal saya sampai vakum selama 6 bulan. 6 bulan saya sempat vakum. Menurut saya udah saya catat nih, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, tapi di ending akhir bulan kok nggak ada hasilnya, nggak ada uangnya kemana ya, saya bilang. Kan dimakan kan paling. Iya, nah itu dia nggak kekontrol di situ. Nggak kekontrol di situ. Kok duit kemana aja nih? Saya waktu itu masih saya yang pegang keuangan, di keluarga masih saya yang pegang keuangan, dari gaji segala macam saya pegang semua. Jadi istri kalau butuh apa saya kasih. Nah setelah dari situ saya belajar lagi, oh mungkin saya terlalu boros kali ya untuk pegang keuangan, atau terlalu royal gitu kan, sama pengen apa dibeli. Nah, belajar dari situ akhirnya saya putusin, yaudah nih keuangan istri yang pegang. Keuangan istri yang pegang, kita mulai lagi dari awal lagi, kita bangun lagi warungnya. Alhamdulillah berjalan lancar, istri bisa ngaturnya, muternya bisa, pegang uangnya bisa. Nah itulah satu lagi bang, kalau biasanya kalau orang udah mulai, ini masih ngomongin orang baru mulai ya, orang-orang yang newbie lah di dunia usaha. Biasanya kalau udah mulai terus tutup dengan segala macam faktor lah ya, apalagi sampai 6 bulan tuh, itu biasanya kan mau tutup aja itu perlu proses bang, dari segi mentalnya. Kita masih ngomongin mental nih, takut dibilang rugi, takut dibilang gagal sama orang, tetangga gimana, gitu. Iya. Nah itu kan perlu sikap khusus juga itu. Kalau pada waktu itu dari para tetangga malah support untuk, om tan ayo buka lagi dong, karena memang ya alhamdulillah lokasinya lumayan asik lah. Kalau malam buat nongkrongnya, bawa bapak yang pulang kerja capek lelah, nongkrong di depan warung kita buat ngopi. Malam saya ngadain bikin mie, seduh kopi. Jadi bapak enak nongkrong di situ. Kalau siang atau sorenya ibu-ibu pada nongkrong di warung, depan warung, anak-anaknya pada jajan, duduk begitu. Makanya pas kita tutup mereka masa, aduh dong buka lagi om. Nah ya udah yuk, kita semangat lagi, ada semangatnya kan. Kalau untuk ukuran tokonya abang itu butuh berapa biaya modalnya? Yang awal-awal buka tuh. Kalau dulu awal-awal buka murah, dan cuman seadanya kan waktu dulu mah kan. Yang penting ada mie instan, jajanan anak-anak, es gitu-gitu itu masih murah. Kalau untuk saat ini ya kita harus lumayan lah. Kebutuhan sembako rumahan itu yang paling penting tuh beras, telur, minyak goreng. Itu kan lumayan mahal juga. Sampai 10 juta. Termasuk kalau rak-raknya itu. Oh, kalau termasuk rak-raknya sih nyampe sih kayaknya deh. Nyampe sih sekitar segitu. Sebenarnya sih nggak terlalu, kalau dari untuk awal-awal buka sembako menurut saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu harus gede, maksudnya ya berjalan seiringnya waktu aja. Nanti kan ada yang konsumen yang datang yang beli, terus dia nanya, oh ada ini nggak, oh nggak ada barangnya, nanti kita ada rezeki beli nih 1 atau 2, kita display lagi di situ. Awalnya saya dulu gitu, orang nanya ada ini enggak, ada itu enggak, oh barangnya belum belanja, padahal memang kita belum nyediain. Cuman kita bahasanya jangan bilang enggak ada. Kalau bilang enggak ada nanti jatuhnya nggak nyari itu lagi ya, jadi orang nggak datang lagi. Persepsi orang abang nggak dagang itu, nggak jual itu. Makanya pelajaran juga buat yang kalau lagi buka sembako awal-awal, misalkan kita memang awal modalnya belum banyak nih, baru seadanya lah. Nanti kalau ada pembeli datang, dia nanya misalkan ada telur enggak, oh telurnya belum datang, jangan bilang nggak ada, kita nggak jual itu, jangan, karena nanti dia nggak repeat lagi, nggak datang lagi untuk repeat order. Gitu. Jadi otomatis ketika butuh lagi nanti nggak keinget abang, karena di sana nggak ada. Iya, tapi kalau bilang oh barangnya belum datang, belum belanja,
Itu, oh nanti nextnya mungkin dia pasti datang lagi ke situ. Tapi aslinya memang karena nggak ada modal, apa ada faktor lain nggak buka lagi? Untuk saat ini, untuk saat ini saya memang dari apa faktornya memang nggak ada modal udah nggak ada. Yang kedua juga saya udah punya anak 2. Oh dulu masih 1 berarti? Dulu masih satu, sekarang anak saya 2. Istri kasihan, saya kalau siang kan kerja, akhirnya istri di rumah ya tunggu sembakonya, ngurus anaknya, ngurus rumah. Iya. Jadi kayaknya kasihan lah, ya udah saya bilang udah ditutup aja biar fokus pendidikan anak-anak, diurus anak-anaknya, jangan sampai terlantar lah gitu. Berarti masih belum kepikir mau buka lagi apa enggak gitu? Kayaknya sih untuk buka lagi enggak. Atau mungkin segmen lain, Kalau industri lain gitu? pengen. Sebenarnya saya dulu basicnya tuh bengkel tambal ban. Jadi kakek dari bapak saya tuh dia punya bengkel tambal ban itu di Jakarta, di Taman Lawang. Nah akhirnya yang jaga, yang kelola bapak saya sempat terjun ke situ setelah lulus sekolah, terjun ke situ mempelajari, oh tambal ban tuh punya sekitaran ban lah ya, punya kaki kendaraan. Saya pelajarin, saya bisa. Nggak mungkin nanti ya, pengen punya bengkel tambal ban buat nanti usia pensiun entah kapan, pengen. Adalah kesana lagi. Keren sih, ada di mindset, ada dapet insight juga saya bang. Jadi kalau punya sesuatu tuh sebisa mungkin jangan free gitu aja. Maksudnya jangan pasif harus, ya. Harus produktif gitu. Jadi pelajaran juga lah buat saya pribadi khususnya. Sebisa mungkin jangan pasif lah, aktif gitu, ngasilin. Nah itu dia. Yang sampai saat ini saya PR itu kita harus punya passive income. Oh itu penting juga itu bang. Itu harus punya passive income. Jangka panjang, apalagi namanya tenaga usia makin berkurang, makin nggak laku. Betul. Oke, terima kasih bang. Siap. Kita kapan-kapan ngobrol lagi ya. Oke, bye.